Assalamualaikum, konnichiwa minasan. Bertemu kembali dengan saya Hanakali Wahyumi dalam bahasa Jepang itu menyenangkan. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian melakukan transaksi jual beli? Kira-kira informasi apa yang ingin kita dapat pada saat kita melakukan transaksi jual beli? Ya benar, informasi yang ingin kita dapat atau kita berikan adalah tentang harga dari barang yang ingin kita beli. Nah, materi kali ini kita akan belajar untuk menyatakan harga dalam bahasa Jepang pada topik berbelanja. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memberikan informasi tentang harga-harga barang yang ada di sekitarnya ataupun menanyakan tentang harga barang tersebut. Sahabat rumah belajar, sebelum kita masuk ke pola kalimat, yang perlu kita pelajari sekarang adalah bagaimana penyebutan bilangan ke dalam bahasa Jepang. Nah, kita mulai dari yang ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan. Nah, penasaran bukan bagaimana cara menyatakannya ke dalam bahasa Jepang? Yuk kita simak video penjelasannya berikut ini. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang ratusan. Untuk ratusan yaitu angka ditambahkan dengan hyaku. Tetapi yang perlu diingat adalah untuk 300, 600, dan 800 memiliki pengucapan yang berbeda. Untuk 300 kita menggunakan samyaku, 600 kita menggunakan ropyaku, dan untuk 800 kita menggunakan hapyak. Yang selanjutnya adalah untuk ribuan. Untuk ribuan kita menggunakan angka ditambahkan dengan sen. Nah, di sini juga ada nih yang pengucapannya berbeda, yaitu untuk 3000 dan untuk 8000. Untuk 3000 kita menggunakan sanzen, bukan sansen. Kemudian untuk 8000 kita menggunakan hasen. Nah, itu tadi ya untuk ratusan dan ribuan. Sekarang kita ke puluhan ribu, kita angka ditambahkan dengan man. Semuanya normal ya. Misalnya kita ingin menyatakan angka 20.000, maka ni man. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ratusan ribu. Ratusan ribu di sini angka ditambahkan dengan juman. Nah, misalnya kita ingin mengungkapkan 300.000, maka yang tepat adalah san juman. Kemudian yang terakhir adalah jutaan. Nah, untuk jutaan angka ditambahkan dengan hyakuman. Nah, di sini misalnya kita ingin mengungkapkan 3 juta, berarti samyakuman. Nah, seperti itu. Setelah tadi kita belajar untuk menyatakan bilangan ke dalam bahasa Jepang, sekarang yuk kita latihan bagaimana sih menyatakannya ke dalam kalimat. Oke, yang pertama tanpa kita tambahkan subjeknya dulu ya. Di samping ada gambar berapa ya kira-kira di sini? Ya benar, di situ ada 52.500. Nah, kira-kira bagaimana ya cara baca yang tepat? 52.500 itu terdiri dari 50.000 ditambah 2.000 dan ditambah 500. Nah, cara baca yang tepat adalah goman nisen go yaku rupiah des. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua di sini ada 155.000. Nah, bagaimana ya cara bacanya yang tepat? Nah, di sini 155.000 itu terdiri dari 100.000 ditambahkan 50.000 dan ditambahkan dengan 5.000. Nah, cara bacanya kalau kita telaah satu-satu, 100.000 itu adalah juman, kemudian 50.000 adalah goman, dan 5.000 adalah gosen. Nah, kalau kita perhatikan, sahabat bisa perhatikan di sini ada 2 penyebutan man atau puluhan ribu. Nah,
Di sini yang perlu kita perhatikan, bila kita menemukan yang sama seperti ini, maka yang pertama kita hapuskan. Jadi kita pakai aja yang kedua. Maka cara baca yang tepat untuk Rp155.000 adalah Jugoman gosen rupiah des, bukan Juman goman gosen rupiah des. Nah, sahabat, mudah bukan? Bagaimana cara menyatakan harga ke dalam bahasa Jepang? Nah, setelah tadi kita belajar bagaimana cara bacanya, sekarang kita masukkan ke pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya adalah kata benda, wa, kemudian kata bilangan, diakhiri oleh rupiah atau en des. Jadi kita bisa menggunakan rupiah untuk menyatakan harga-harga ke dalam rupiah, kalau en itu untuk menyatakan dalam harga yen. Oke, contoh yang pertama. Kyokaso wa 10万 rupiah des. Percakapannya adalah sebagai berikut. Sumimasen. Kyokaso wa ikura desu ka? Dono kyokaso desu ka? Nyago no kyokaso desu. Kyokaso wa 10万 rupiah desu. Hai, sore kudasai. Nah, itu tadi percakapan yang kita buat untuk menanyakan tentang harga dari suatu barang. Bila ada dua sebutan yang sama, maka salah satunya harus kita hapus, yang paling depan. Kita pakai yang paling belakang. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, sayonara.